Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Jember 3, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Antara pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini, karena di dalamnya tidak hanya mencakup tentang pemberian akademis, akan tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Oleh karena itu, pendidikan haruslah holistik, yang di dalamnya mencakup aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual, sehingga mampu mengolah cinta, rasa, dan karsa siswa. Sedangkan pengajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswanya. Beliau menekankan bahwa pentingnya pengajaran yang memperhatikan kebutuhan setiap individu. Oleh karena itu, seorang guru harus mengenal siswanya dengan baik dan mampu mengajar dengan efektif dan menyenangkan, sehingga akan terwujud pendidikan yang bermakna sesuai dengan kodrat anak. Saya akan merefleksi diri saya berdasarkan pada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, menurut saya, murid atau pembelajar adalah objek atau siapa saja yang dapat diperintah untuk melakukan pembelajaran oleh pembelajar atau guru. Sehingga sebagai seorang guru bebas memberikan materi sesuai dengan kata hatinya walaupun murid tidak memahaminya. Lalu yang kedua adalah pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran itu adalah suatu proses mentransfer ilmu saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran mengutamakan nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang lainnya, contohnya nilai sikap dan nilai kepribadian. Lalu yang ketiga, menurut saya pembelajaran hanya memperhatikan ketuntasan materi menjadi target utama. Yang keempat, menurut saya jika KKM sudah tercapai, maka pembelajaran sudah dikatakan berhasil. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.1, saya baru menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak ternyata masih belum menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di antaranya adalah yang pertama, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, saya memposisikan diri saya sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, saya menuntun murid dengan ikhlas di dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, saya tidak memberikan hukuman terhadap setiap bentuk kesalahan murid. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya terapkan di kelas agar pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Melakukan persiapan pembelajaran dengan merancang metode pembelajaran yang berpusat pada murid.
Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG di mana saya tidak akan menuntut, akan tetapi menuntun murid. Yang ketiga, saya akan berperan sebagai fasilitator saja dengan memberikan arahan dan petunjuk dalam pembelajaran. Yang keempat, saya akan memberikan kebebasan kepada murid dalam berekspresi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 agar anak dapat bernalar kritis, mempunyai kreativitas, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Sekian pemaparan refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.